Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Rahmah, NPM 110218059. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan KKL saya dengan judul Prosedur Pengelolaan Perkara pada Bagian Kepanitraan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Pengertian pengadilan agama yaitu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Tugas pengadilan agama sendiri yaitu memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan terhadap perkara perdata tertentu dengan menganut asas personalitas keislaman, yaitu bagi orang-orang yang beragama Islam dan bagi orang non-Islam yang tunduk pada hukum Islam. Kewenangan pengadilan agama terdapat pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, antara lain yaitu bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, sodaqoh, ekonomi syariah, dan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengemban tugas menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya merupakan pengadilan agama kelas 2 yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Sejarah singkat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang merupakan pengadilan agama kelas 2 yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 bersamaan dengan pembentukan 15 pengadilan agama lainnya di seluruh Indonesia. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama MAHRI pada 22 November 2011. Sesaat setelah Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya diresmikan, dilantik Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pertama. Pada saat itu, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menempati gedung milik Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya di Jalan Sutisna Senjaya sekitar 6 bulan. Di awal tahun 2017, PA Kota Tasikmalaya kembali pindah untuk menempati gedung baru di Jalan Letnan Harun, Kelurahan Sukarindi, Kecamatan Bungursari yang diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Visi dan misi Pengadilan Agama. Visinya yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang agung. Misi: menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Tujuan adanya KKL yaitu untuk melaksanakan KKL sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Syariah untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dari dunia kerja sesuai teori yang didapat selama perkuliahan, dan untuk menyiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan siap di dunia kerja. Manfaatnya untuk menambah pengalaman serta meningkatkan soft skill dalam dunia kerja, untuk mengetahui dunia kerja dan menjadi bekal mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja, serta untuk memaksimalkan potensi di dunia kerja secara langsung. Letak demografi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terletak di Jalan Letnan Harun, Kelurahan Sukarindi, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, bersebelahan dengan kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya, serta jalannya sejalur dengan Polres Kota Tasikmalaya, Kejaksaan Negeri, serta jaraknya dekat dengan salah satu wisata alam Kota Tasikmalaya yaitu Gunung Galunggung. Prosedur pengelolaan perkara pada bagian kepanitraan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan, pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberi pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain. Prosedur pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan Agama mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan agama dalam rangka mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengadilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Yang melaksanakan tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas-tugas pokok tersebut adalah panitera. Dalam prosedur atau sistem penerimaan perkara di Pengadilan Agama, dimulai dari awal pendaftaran hingga berakhirnya perkara melalui beberapa meja, yaitu meja 1, meja 2, dan meja 3. Adapun tugas-tugas sebagai petugas meja sebagai berikut. Meja 1, menerima gugatan atau permohonan, menerima perlawanan, PZ, pernyataan banding, kasasi, permohonan, peninjauan kembali, dan eksekusi.
serta menaksir biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam pasal 121 HIR 145 RBG. Membuat surat kuasa untuk membayar atau SKUM perkara VRZ dibedakan dengan perlawanan pihak ketiga VRZ. Bila perkara VRZ tidak diberi nomor baru, sedangkan perlawanan pihak ketiga dicatat sebagai perkara baru dan mendapat nomor baru sebagai perkara gugatan. Dengan demikian, penerimaan perkara keseluruhan meliputi perkara permohonan, gugatan, banding, kasasi, PK, dan eksekusi. Pemegang kas menerima slip bukti store ke bank, melakukan penerimaan uang panjar perkara atau biaya eksekusi dan membukukan dalam buku jurnal. Seluruh kegiatan keuangan dicatat secara tertib dalam buku jurnal dan buku induk. Untuk pengeluaran biaya redaksi dan materai dicatat dalam buku jurnal sesuai tanggal diputusnya perkara. Pemegang kas menandatangani SKUM, membubuhi nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM. Menyerahkan SKUM yang telah dicap lunas dan satu surat gugatan yang telah diberi nomor perkara pada penggugat atau pemohon. Menyerahkan berkas perkara pada meja 2 untuk diproses lebih lanjut, serta pada perkara prodeo tetap dibuatkan SKUM nihil dan SKUM tersebut didaftarkan pada pemegang kas. Tugas meja 2. Menerima surat gugatan atau permohonan yang telah distempel nomor perkara dan tindakan pertama SKUM dari meja 1, mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada map berkas perkara tersebut. Nomor register diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan kasir. Surat asli gugat atau permohonan disampaikan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera. Menerima kembali berkas perkara yang telah diberi PMH dan menugaskan panitera pengganti serta mencatatnya dalam register perkara. Menyerahkan berkas perkara pada majelis hakim, mencatat semua kegiatan penyelesaian perkara berdasarkan laporan panitera pengganti, mendaftar atau mencatat putusan pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama, Mahkamah Agung dalam semua buku register yang bersangkutan. Tugas meja 3. Menyerahkan salinan putusan pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama, Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan, menyerahkan salinan penetapan pengadilan agama atau kepada pihak yang berkepentingan, menerima memori atau kontra-memori banding, memori atau kontra-memori kasasi, jawaban atau tanggapan, peninjauan kembali dan lain-lain, menyusun, menjahit atau mempersiapkan berkas banding, kasasi dan peninjauan kembali, menerima berkas perkara yang telah diminutasi dan mencatatnya dalam buku kendali khusus sesuai jenis perkaranya, mengisi instrumen penerimaan berkas yang telah diminutasi hari itu dan diserahkan pada meja 2 untuk dicatat dalam register induk perkara, menyimpan arsip berkas perkara berjalan, serta menyiapkan dan memproses permohonan eksekusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.